Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Narayan Rifandi dengan NIU 542545. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi tentang aplikasi kecerdasan buatan untuk perubahan iklim. Oke, uh, apa itu perubahan iklim? Jadi ya, perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang dalam pola suhu curah hujan. Nah, perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor alami seperti luasan gunung, dan variasi matahari. Namun sekarang aktivitas manusia menjadi penyebab utama percepatan perubahan iklim, terutama sejak revolusi industri. Lalu berdasarkan laporan IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu rata-rata bumi telah meningkat sejak akhir abad ke-19 dan diprediksi bisa meningkat lagi. Nah, perubahan iklim adalah masalah global ya yang mendesak karena dampaknya yang sangat luas, serius dan memengaruhi seluruh kehidupan di bumi. Ya, mencakup manusia, hewan, tumbuhan, bahkan sistem ekonomi dan sosial. Nah, peran teknologi dalam mengatasinya itu ya contohnya mengurangi penyebab perubahan iklim ya, mitigasi, beradaptasi dengan dampaknya, lalu memantau dan memprediksi kondisi lingkungan secara akurat. Oke. Nah, lalu apa sih hubungannya AI dengan perubahan iklim? Jadi ya AI dan perubahan iklim itu saling terhubung ya, karena AI bisa menjadi alat penting untuk memahami, mengurangi dan merespon dampak perubahan iklim secara lebih cepat dan efisien. Lalu AI mampu memproses data besar ya, big data dari satelit, sensor, dan laporan cuaca untuk memahami pola iklim. Lalu AI digunakan untuk memprediksi suhu ekstrim, banjir, badai ya, dan kekeringan lebih akurat dan cepat. Nah, AI juga bisa membantu menghemat energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi, industri, dan gedung. Nah, ini ada contoh aplikasi AI ya untuk perubahan iklim. Yang pertama ada Google DeepMind Weather Prediction ya. AI ini digunakan untuk memprediksi cuaca yang ekstrim dalam hitungan menit ke depan dengan akurasi yang sangat tinggi. Lalu membantu peringatan dini terhadap banjir, badai, atau hujan yang sangat lebat. Lalu ada IBM Green Horizon. Nah, ini proyek AI dari IBM untuk memprediksi dan memonitor polusi udara. Nah, menganalisis emisi karbon dari kota dan industri. Lalu dia juga bisa memberi saran kebijakan lingkungan untuk pemerintah. Nah, yang ketiga ada Microsoft AI for Earth. Jadi Microsoft ini dia menyediakan teknologi AI ya bagi organisasi lingkungan untuk melacak deforestasi, memantau spesies langka, mengelola air dan lahan. Nah, ide yang keempat ada Descartes Lab. AI ini juga bisa menganalisis data citra satelit ya, melacak pertumbuhan tanaman dan perubahan tutupan lahan. Jadi ya memprediksi hasil panen dan dampak kekeringan. Nah, yang kelima ada The Ocean Cleanup, AI untuk plastik ya di laut. Jadi AI ini digunakan untuk menganalisis pola arus laut, lalu menentukan lokasi penumpukan sampah yang ada di laut ya secara efisien. Lalu yang terakhir, keenam, ada Google Earth Engine menggunakan AI plus citra satelit ya. Jadi dia bisa mendeteksi deforestasi ya, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan. Lalu dia juga bisa membantu ilmuwan dan pembuatan kebijakan mengambil keputusan yang sangat cepat. Nah, ini 6 AI ini adalah ya contoh-contoh, sedikit contohnya aja lah, karena AI-nya banyak sekali ya. Banyak sekali AI yang bisa aplikasikan untuk perubahan iklim. Nah, tantangan dan risiko ya pastilah ada tantangan dan risikonya ya AI. Jadi ya walaupun AI ini
ya sangat-sangat bermanfaat ya. Ada sejumlah hambatan dan risiko yang perlu diperhatikan ya agar penggunaannya adil, efektif dan bertanggung jawab. Nah, jadi ya contohnya ya seperti ya susah sih, resikonya ya harus mempunyai komputer yang memadai dulu ya. Ya takutnya kalau nggak memadai malah AI-nya error ya. Lalu mempunyai biaya cukup, lalu SDM yang terampil ya. Beberapa AI itu sangat sulit untuk dipahami cara kerjanya. Nah, ini kesimpulannya. Perubahan iklim adalah krisis global yang mendesak ya, berdampak pada lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan manusia. Kecerdasan buatan AI ini ya memiliki peran penting dalam membantu ya mitigasi, mitigasi mengurangi penyebab perubahan iklim, adaptasinya menyesuaikan diri dengan dampaknya. Lalu AI ini digunakan dalam berbagai bidang ya, prediksi cuaca ya kayak tadi, energi terbarukan ya, pertanian cerdas, pelacak emisi dan manajemen bencana. Lalu ya pasti tadi ada resiko ya, tantangan resikonya ya akses data, biaya tinggi, konsumsi energi dan kesenjangan teknologi. Nah, oleh karena itu penggunaan AI harus dilakukan secara bijak. Nah, adil, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung upaya global melawan perubahan iklim. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan presentasinya tentang AI ya, AI untuk perubahan iklim. Saya Aditya Narayani Fandi, terima kasih.